Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berdoa kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah ya. Nah, hari ini ibu akan memberikan materi untuk kelas 3, tema 1, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pasti ada yang bertanya dong, kenapa kita harus belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, dengan itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Kita simak materi berikut ini. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang pertama adalah bernapas. Setiap makhluk hidup pasti melakukan proses bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Sebagai contoh, manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru, sementara ikan bernapas dengan insang. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sedangkan berkembang artinya semakin meningkat kemampuannya. Sebagai contoh, manusia pada awalnya hanya digendong. Lambat laun akan berkembang, yakni merangkak, hingga akhirnya dapat berjalan secara mandiri. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup tentu berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan pohon mangga berkembang biak dengan bijinya. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makan untuk tetap melangsungkan hidupnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Dan sebagian hewan ada juga membutuhkan tumbuhan untuk makanannya. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah bergerak. Hampir semua makhluk hidup bergerak, baik secara aktif maupun pasif. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang dapat bergerak secara aktif, yakni berjalan, melompat, maupun berlari. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap rangsang yang berbeda-beda. Jika mata kita silau terkena sinar matahari, seketika kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup ketika kita sentuh daunnya. Dan hewan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Anak-anak ibu sudah menyimak materi pembelajaran barusan kan? Sekarang kita sama-sama mengidentifikasinya ya. Oke, sekarang ada yang tahu tidak ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Iya, bernafas. Pinter anak ibu. Nah, manusia, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan itu bernafas. Sekarang kita lihat ciri-ciri yang kedua apa? Iya, tumbuh dan berkembang. Setiap manusia, hewan, tumbuhan pasti ada dia bertumbuh menjadi lebih tinggi, lebih berat. Sedangkan berkembang, anak ibu dulunya merangkak. Sekarang sudah bisa jalan, bahkan sudah bisa lari. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Yang keempat apa? Oke, membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup makan untuk bertahan hidup. Kemudian, ciri-ciri yang kelima adalah bergerak. Pinter. Sekarang yang terakhir nih, ciri-ciri makhluk hidupnya apa, Nah Ibu? Iya, peka terhadap rangsang. Nah, sekarang sudah tahu dong anak ibu apa saja ciri-ciri makhluk hidupnya. Sekarang ibu punya tugas untuk kalian.
kalian kerjakan di rumah bersama dengan orang tua, boleh dengan teman-teman, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ini adalah tugas yang anak ibu akan laksanakan di rumah bersama orang tua. Ibu akan memberikan 2 lembar kertas seperti ini, di mana ini ada gambar makhluk hidup. Anak ibu gunting gambarnya sesuai dengan ukuran gambarnya, kemudian anak ibu tempelkan di kolom gambar makhluk hidup. Kemudian kita kan tadi sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak ibu tempelkan gambarnya di sini, sedangkan di kolom ciri-ciri makhluk hidup anak ibu menuliskan yang anak ibu ketahui saja. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup yang di samping? Oke, ibu contohkan yang ada di sekitar sini atau sekitar rumah anak ibu. Ada pohon pisang. Nah, misalnya anak ibu menggunting pohon pisang ini, ditempelkan ke kolom ini. Kemudian anak ibu tuliskan ciri-cirinya apa? Oh, dia berkembang biak. Berkembang biak dengan cara apa? Oke, nanti berkembang biak dengan cara apa? Boleh anak ibu tanyakan dan diskusikan kepada orang tua. Ini nanti akan ibu berikan dengan kalian. Kemudian kalian bisa mengisinya di rumah ya. Oke, selain itu anak ibu sudah selesai mengerjakan lembar kerja tadi. Ada satu tagihan yang ibu mau untuk anak ibu lebih memahaminya. Di sekitar rumah anak ibu pasti ada makhluk hidup kan, baik itu hewan maupun tumbuhan. Contohnya nih, ibu di sini ada gambar ikan. Ada gambar ikan ini. Anak ibu tahu ciri-cirinya bagaimana? Dia hidup tidak? Iya, ikan hidup. Apa yang diperlukan ikan ini selama hidup? Dia bernafas tidak? Iya, ikan bernafas. Dengan menggunakan apa bernafasnya? Menggunakan insang. Pintar. Nah, kira-kira ikan ini bisa tumbuh dan berkembang tidak? Iya, ikan ini tumbuh. Mulainya dia kecil, kemudian dia besar. Mulainya hanya satu ujung kuku. Sekarang sudah besar, sudah berat. Itu dia tumbuh dan berkembang. Kemudian ikan ini dia berkembang biak enggak? Anak ibu, ikan ini berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya, kira-kira ikannya butuh makanan tidak? Iya, kita selalu memberi ikan makan dengan menggunakan makanan ikan. Pasti butuh makanan untuk dia tetap hidup. Kira-kira bergerak tidak ikannya? Ikan bergerak. Ikan bergerak menggunakan apa? Menggunakan sirip yang ada di samping tubuhnya. Kemudian, kira-kira ikan ini peka tidak terhadap rangsang? Ayo, peka tidak terhadap rangsang? Iya, ikan ini jika di dalam air kemudian tiba-tiba kita sentuh, dia akan refleks berlari, bergerak menjauhkan tubuhnya dari sentuhan kita. Nah, nanti anak ibu presentasikan seperti yang ibu tulis, seperti yang ibu contohkan untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar rumah atau sekitar sekeliling anak ibu yang ada di rumah saja. Nanti videonya dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Oke, tetap semangat ya. Oke, ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, ibu mohon sama-sama dengan anak ibu untuk tetap menjaga kesehatan, selalu cuci tangan setelah melakukan ataupun sebelum melakukan kegiatan apapun, dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran kita meskipun di rumah saja. Oke, ibu akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.